Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Selvia Dwi Tantri Sonaria Purba, NPM 19010182 grup PG4. Selamat menyaksikan video saya mengenai materi membaca ya teman-teman. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ringkasan materi. Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian membaca. Apa itu pengertian membaca? Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memahami isi pembaca dan pola-pola yang berbahasa ada ditulis oleh penulis. Yang kedua, kita membahas jenis-jenis membaca. Yang pertama itu ada jenis membaca survei. Membaca survei adalah jenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, aktual, isi, serta ruangan lingkup dari bahan bacaan yang hendak dibaca. Oleh karena itu, dalam prakteknya membaca hanya sekedar melihat atau menelaah bagi bacaan yang dianggap penting saja. Misalnya judul, nama pengarang beserta pidato, judul bab, serta sub-sub bab, daftar indeks atau daftar buku rujuknya yang dipergunakannya. Yang kedua, jenis yang kedua adalah membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah jenis membaca yang membuat mata bergerak. Bergerak itu seperti ini, matanya bergerak, teman-teman. Dengan cepat melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara tepat. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap membaca. Tahap-tahap membaca yang pertama yaitu tahap kegiatan prabaca. Apa yang dimaksud dengan tahap kegiatan prabaca adalah kegiatan yang pengajaran dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Yang kedua, kegiatan membaca. Kegiatan membaca menemukan inti gagasan, mengidentifikasi kata kunci, mengutip bacaan. Yang ketiga, kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Selanjutnya kita akan membahas metode pembaca. Metode membaca yang pertama itu metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan suatu siswa atau memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, metode abjad atau metode bunyi. Metode abjad merupakan metode yang digunakan atau diperuntukkan untuk membaca permulaan yang baru belajar membaca mengenal huruf dengan prosedur huruf dibaca dalam wujud abjad. Contohnya seperti kita mengajar anak SD, pertama kita mengenalkan huruf abjad A, B, C, D sampai Z dan seterusnya. Yang ketiga, metode kupas rangkaian suku atau metode kata lembaga. Metode kupas rangkaian suku kata merupakan metode pembacaan digunakan atau diperuntukkan membaca permulaan dengan prosedur mengurai dan merangkai suku kata yang dibaca, bacaan yang dibaca dalam bentuk suku kata. Misalnya suku kata beobo, el-ala, bola, seperti itu metode rangkaian suku kata. Dan kedua contohnya seperti bubu, kauku gitu. Yang ketiga, metode global. Metode global merupakan metode yang digunakan atau diperuntukkan permulaan dengan prosedur perkenalkan bacaan secara utuh, biasanya kalimat baca bagi demi bagian unsur bacaan dan membaca secara prosedur menerapkan metode ini. Yang ketiga, metode SAS. Metode SAS, struktur analisis sintaksis atau SAS, merupakan
Metode membaca permulaan yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu membaca secara struktur, analisis, dan sintaksis. Dalam penerapannya, metode SSS terbagi menjadi 2, yaitu jenis metode SSS tanpa buku dan menggunakan buku. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang strategi membaca. Apa itu strategi membaca ya? Strategi membaca yang pertama itu ada strategi kegiatan membaca langsung. Yang kedua strategi SQ3R. Yang ketiga strategi membaca tanya jawab. Yang ketiga strategi membaca tanya jawab. Yang keempat strategi membaca dan berpikir secara langsung. Yang kelima strategi pengelompokan dan pemetaan isi pembacaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan membaca. Pendekatan membaca itu terbagi atas 4, yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif itu pendekatan yang mengarahkan bahasa pada tujuan yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan akan dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara juga. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Yang selanjutnya, pendekatan belajar kooperatif, suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompokan kecil. Sekian dari ringkasan tentang materi membaca. Kalau ada salah kata dengan bahasa saya, mohon maaf ya. Sampai jumpa, terima kasih.